Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku Adit. Di video kali ini kita mau mereview armada terbaru dari PO Bintang Utara Putra. Ya, tapi sebelum kita lihat bisnya, kita jalan-jalan dulu ya di area finishing Karoseri Adi Putro di hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023. Kita akan mereview yang ini. Nah, ini dia teman-teman. 2 unit dengan menggunakan bodi Jetboost 5 SHD dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Langsung Euro 5 kita borong malam ini dari Malang menuju ke Medan. Nah, ini kita sedang persiapan akan rilis. Habis itu kita bakal review bagian eksterior dan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu bahwa malam ini kita akan kehadiran tronton yang keren banget ini teman-teman. Oke, ditonton sampai selesai ya. Luar biasa. Mantep sih. Nah teman-teman, ini dia bagian eksteriornya Jetboost 5 SHD Double Glass. Double Glass dengan model terbaru di Jetboost 5 sudah pakai bando yang model terbaru juga teman-teman. Bentuknya tipis dan dia melengkung ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di paling depan, teman-teman nggak perlu takut kehalangan bando. Visibilitasnya ini benar-benar luar biasa. Tapi di sini sebagai branding ada tulisan nih Super VIP dan BUP, inisial dari Bintang Utara Putra. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah, di sini perpaduan warnanya sangar banget teman-teman. Warna merah ketemu dengan warna hitam, terus ada logo Volvo dan ada lampu tembak khas dari Sumatera teman-teman. Luar biasa. Nah ini nanti akan dikasih tameng teman-teman untuk melindungi kaca depan dari bis ini. Tapi untuk melindungi bagian dalamnya, bis ini sudah dilengkapi dengan anti karat teman-teman. Ini dia anti karat dari Tough Coat Dinol yang ada di semua produk Karoseri Adi Putro. Mau itu mini bis sampai bis besar seperti ini ada anti karatnya bro. Next kita lihat ya, di sini terpampang nyata julukannya Laksmana. Wah, Laksmana ya, jangan sampai salah sebut teman-teman. Ini luar biasa. Kemudian kita lihat juga di sini menggunakan pintu depan dengan model swing. Ya, pintu depan ini tergantung sesuai request dari PO-nya. Bisa model swing, bisa model sliding. Memang itu nanti akan kembali lagi ke kebutuhan dari masing-masing PO, perusahaan otobus. Terus kita lihat di sini overhang yang depan panjang ya, khas dari Volvo B11R 450 horsepower. Dan untuk panjang totalnya ini 13,5 meter dengan bodi SHD, jadi tingginya 3,85 meter dan lebarnya jadi 2,5 meter teman-teman. Udah gitu standarnya ya untuk bodi SHD di bagian sini ada bagasi. Oke, ini dibuat tempat naruh apa ini? Kardus TV teman-teman. Wah, pasti di dalam bis ini ada TV-nya ya. Jadi ketahuan deh bagian interiornya dikit-dikit. Kemudian di sini ada 2 ruang bagasi, teman-teman. Oke, kita langsung buka aja ruang yang pertama. Seperti ini. Dan ini ruang yang kedua. Nah, ini dia teman-teman. Bagasi space frame dan dengan bodi SHD ini jadi benar-benar luas ya. Ini kita lihat buat masukin velg, sekat partisi, dan di sini ada banyak banget galon ya, jirigen AdBlue teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas detail tentang AdBlue. Tapi ya memang inilah bagasi dari SHD, super luas, bisa buat masukin motor tanpa mengganggu ya ketinggiannya ini. Jadi nggak perlu dicopot lagi lah ban motornya, langsung masukin aja teman-teman. Dan kalau satu orang bawa satu tas atau satu koper, ini bisa dimasukin semua tanpa mengganggu kestabilan dari bisnya. Jadi nggak akan limbung-limbung gitu teman-teman. Karena
konstruksi dari JetBoost 5 ini udah benar-benar enak. Ditambah fitur stabilisasi dari sasis Volvo ini benar-benar bikin perjalanan kita tambah nyaman, teman-teman. Ya, fitur stabilisasi dari suspensi udaranya yang ada di bagian belakang dan di bagian depan, teman-teman. Jadi ketika yang bagian sininya miring, ya, misalnya miring ke bawah gitu. Nah, ini yang bagian sini, ini juga akan miring gini. Jadi stabil, nggak malah naik ke atas gitu, teman-teman. Gitu. Oke, ini dia. Kemudian di sini ada pintu tengah dengan model swing juga, teman-teman. Seperti ini. Ya, memang untuk sasis triple axle yang awalnya itu sasisnya pendek ya, teman-teman. Kemudian ketika akan dipasangkan bodi di karoseri Adiputro, jadi sasisnya itu akan dipotong. Nah, ini kan ada ruang nih, teman-teman. Ruang inilah yang dijadikan bagasi sama pintu. Kemudian kita lihat di bagian sini ada ban belakang triple axle pakai velg aluminium juga, teman-teman, yang bikin bis ini kelihatan tambah bling-bling. Udah gitu, sesuai dengan standar bodi SHD, di sini ada bagasi juga, teman-teman. Oke, ini dia, bisa buat masukin dop. Kemudian di sebelah sini ada tempat untuk ngisi solar. Oke, ini dia. Bagasinya luar biasa. Kemudian kita lanjut ke arah belakang, teman-teman. Ini agak sempit ya, mohon maaf. Seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, kita lagi ada pemasangan stiker, teman-teman. Bagian kaca belakangnya full warna merah, kemudian ada stiker Bintang Utara Putra. Terus di bagian belakangnya ini ya, ada fitur kamera parkir dan sensor mundur. Jadi, ini ketika mundur ya, bukan AVOD sih sebenarnya, head unit di bagian dashboard akan menampilkan gambar apa sih yang ada di bagian belakang kita. Untuk julukannya di sini ada Laksmana dengan Rahwana. Wow, ini di cerita Mahabharata ya, teman-teman ya, Laksmana dan Rahwana, luar biasa. Untuk mesinnya di sini, teman-teman, mesinnya menggunakan mesin Volvo dengan seri D11C Euro 5 yang bisa menghasilkan tenaga maksimal hingga 450 horsepower. Powerful banget ya, udah gitu Euro 5. Nah, karena ini kita nggak bisa nyebrang, kita cut dulu ya, kita ke arah sana, kita lihat tangki AdBlue-nya. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia tangki AdBlue yang merupakan kunci dari Euro 5, teman-teman. Jadi AdBlue ini adalah cairan kimia ya, yang merupakan campuran dari urea dengan air yang benar-benar murni, teman-teman. Dan dicampurkan di sini, oke? Dituang gitu ya, dan nanti si AdBlue ini akan disemprotkan gitu ya, secara SCR terhadap gas buangnya. Jadi kita anggaplah ini gas buang, teman-teman, yang dihasilkan dari pembakaran mesinnya. Kemudian AdBlue ini kan disemprotkan. Nah, si AdBlue ini akan mengurai NOx menjadi nitrogen dan air. Jadi yang tadinya standar emisi Euro 3 bisa up level ke Euro 5, teman-teman, karena adanya AdBlue. Dan karena pakai AdBlue ini, jadi tetap bisa pakai biosolar gitu. Oke, kita tutup aja lagi. Ini dia AdBlue, teman-teman, kunci dari Euro 5. Kita tutup seperti ini. Oke, sudah terkunci. Kita tarik pelan-pelan. Dah, ini udah tertutup dengan sempurna. Nah, kalau yang di bagian atas ini ada pintu darurat, teman-teman. Seperti ini, tampak sampingnya gimana? Keren banget ya perpaduan warnanya. Sekarang langsung aja yuk, kita review bagian interiornya. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia interior dari JetBoost 5 milik PO Bintang Utara Putra. Gimana, teman-teman? Nuansanya mewah banget ya, dengan warna warm white di sini. Kemudian warna merah jadi terkesan sporty. Ini campuran ya antara mewah dengan sporty, teman-teman. Dan yang jelas di sini fasilitasnya udah lengkap banget. Kita mulai dari fasilitas keamanan, teman-teman. Di bagian paling depan, di sebelah bangku driver, di situ ada APAR. Teman-teman pasti tahu kan apa kepanjangan dari APAR? Iya, bener banget, alat pemadam api ringan. Kemudian di atasku di sini ada jendela darurat. Jendela daruratnya ada 2, teman-teman, di bagian depan dan di bagian belakang, serta di bagian paling belakang akan ada pintu darurat. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lihat di antara 2 kaca samping ya, contohnya di sini. Nah, ini yang warna oranye.
Di sini ada palu darurat pemecah kaca. Gimana? Udah lengkap banget kan fasilitas keamanannya. Terus untuk fasilitas hiburannya gimana? Udah lengkap juga teman-teman. Di bagian paling depan ada 2 unit TV ya yang terletak di sekat yang membatasi antara ruang penumpang dengan ruang driver. Nah, sekatnya ini juga menambah privasi perjalanan kita. Jadi kita lebih nyaman lagi. Nggak perlu khawatir kena asap rokok, nggak perlu khawatir dengerin suara musik yang kencang atau mungkin obrolan yang kencang dari driver dan krunya. Udah bener-bener nyaman di dalam bis ini, teman-teman. Terus kalau kita lihat juga di sini bagasi kabinnya pakai penutup ya. Jadi kita bener-bener berasa kayak ada di dalam pesawat, teman-teman. Ya, ini dia. Ini bis apa pesawat ya? Keren banget sih. Nah, gini. Oke, ini dia bagian depannya. Pasti teman-teman penasaran dong, seperti apa bagian belakangnya. Kita review yuk, ada fasilitas apa aja di bagian belakang. Let's go! Nah, teman-teman, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Kita bisa lihat ya, sampai ke belakang ini nuansanya merah, keren banget teman-teman, pakai bludru juga. Dan bagasi kabinnya ini full sampai ke belakang sini. Terus untuk kursi yang terpasang sekarang, saat ini ada 36 kursi. Tapi aku kurang tahu nih, setelah nanti dirilis apakah ada penyesuaian kursi. Tapi yang jelas di sini terpasang 36 kursi ditambah 2 kursi di bagian belakang sini, teman-teman. Nah, 2 kursi ini untuk smoking area. Kemudian di sebelahnya ada toilet. Terus juga selain ada fasilitas itu, tadi udah aku sebutin ya, di sini ada jendela darurat dan di bagian sini ada pintu darurat. Oke, langsung aja kita lihat smoking areanya, teman-teman. Oke, kita masuk di sini. Dan ini dia smoking areanya. Wah, enak ya. Ini walaupun smoking area, tapi kita dapat kursi yang sama kayak di bagian depan ya. Pakai bludru juga warna merah, tebal, ergonomis juga. Waduh, best of the best. Terus kita lihat ya, di sini ada asbak. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerokok, silakan pakai asbaknya yang ada di sebelah sini, tepat di depan teman-teman. Jangan buang abu rokoknya keluar sini. Oke, jangan teman-teman, karena ini berbahaya ya, bisa bikin kelilipan pengendara motor atau pejalan kaki yang ada di luar. Oke, jangan pakai jendelanya, silakan pakai asbak yang ada di sini. Kemudian di sebelah sini toiletnya, di atas sini saklarnya teman-teman untuk nyalain exhaust ya dan nyalain lampu. Kita buka toiletnya. Tada, ini dia toiletnya teman-teman. Oke, toiletnya nuansanya warna putih, kemudian ada tekstur kayunya ya, wood panelnya dengan tekstur yang ngedoff. Jadi bener-bener ya mewah banget teman-teman. Asli Bintang Utara Putra, mewah banget ya trontonnya kayak gini. Oke, kita udah lihat kursi yang ada di sini. Sekarang kita coba duduk di kursi paling depan yuk teman-teman. Karena nggak lengkap rasanya nih kalau kita nggak nyobain kursi paling depan. Let's go! Nah teman-teman, ini dia kursi paling depan teman-teman. Luar biasa ya, nuansanya warna merah, pakai bludru. Dan aku suka banget ya sama bahan bludru ini. Kenapa? Karena kita begitu duduk tuh langsung kayak didekap, terus teksturnya halus dan hangat di punggung kita. Jadi bener-bener nyaman teman-teman. Udah gitu ini kursinya bisa kita senderin ke belakang. Caranya gampang, teman-teman tinggal geser tuas yang ada di sini. Oke, digeser seperti ini. Dan ini dia kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Udah gitu, kita bisa naikin si leg rest-nya ini, teman-teman. Seperti ini caranya. Tinggal tarik aja tuas yang ada di bawah. Hup. Ini dia kemiringan maksimal dari leg rest-nya. Wah, enak banget ya, teman-teman. Tapi jangan underestimate dulu, teman-teman. Karena ya ini akan disesuaikan lagi kemungkinan besar. Kenapa aku menduga seperti itu? Karena teman-teman bisa lihat ya, louver AC-nya ini letaknya di belakangku. Nah, nanti ketika ini sudah dirilis, kursi paling depan ini kemungkinan besar akan dimundurin sesuai dengan louver AC di paling depan ini. Oke, karena di sini kan nggak ada ya, langsung ada di sini.
Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, louver AC khas dari JetBoost 5. Ada 2 unit USB port charger di bagian tengahnya. Aku mau ingetin untuk teman-teman, USB port charger cuma boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan teman-teman. Dan tentu saja di samping USB port charger ada lampu baca teman-teman, serta ada ambient light dan ada semprotan AC ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang louver, ada yang bilang blower, ada yang bilang semprotan, sama aja. Yang penting fungsinya untuk menghembuskan AC. Nah, arah hembusannya ini bisa kita atur teman-teman. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau bisa kita sumbat ya hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin. Luar biasa. Ini dia bangku paling depannya teman-teman. Gimana? Pasti enak banget ya naik bis ini. Dan kalau gitu kita sudahi saja reviewnya untuk bis JetBoost 5 PO Bintang Utara Putra ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, sampai nanti pas kita ngerilis bis ini. Dan terima kasih juga untuk PO Bintang Utara Putra atas kepercayaannya. Bersama dengan Karoseri Adi Putro, kita maju terus bersama, kita senantiasa terdepan bareng-bareng. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adi Putro. Dan ingat ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro. There's meaning, life's in seasons. Find your will, yeah, find your reason. Be a demon, go and seize it. Live your life how you want, live it just so you please it. No weakness, we defeat this. In our mind, over time, we become, we believe it. Oh, I just wanna be a free man. Need a plan that can teach me how to be man. How to think, what to do, what to be in. Make moves, be the change in my own hands. Follow through, do what I gotta do, prove what I gotta prove. Move how I gotta move, choose what I gotta choose. Lose, I never lose, I'll be the one at the top when I'm done.